Haji Darip adalah sosok fenomenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemimpin Front Perjuangan Daerah Timur ini dikenal berdedikasi tinggi, pantang menyerah, dan tanpa tedeng aling-aling terhadap penjajah. Sepak terjang Haji Darip sebagai jago silat, atau biasa disebut main pukulan, tak diragukan lagi. Bahkan, Haji Darip mampu menghimpun dan mengkoordinasi para jago dan jagoan untuk patuh sebagai anak buahnya. Itu sebabnya ia dijuluki Panglima Perang dari Klender, Badan Potensi Penggerak Pembina Potensi, BPPP, Angkatan 45. Menganugerahinya dengan gelar Generalissimo van Klender 1945. Darip lahir di Klender pada 1886 dengan nama Muhammad Arif dari pasangan Haji Kurdin bin Derun dan Hajah Nyai. Bungsu dari 3 bersaudara ini tidak mengenyam pendidikan formal. Pendidikan non-formal agama Islam ia dapat dari ayahandanya. Pada 1914, Darip menunaikan ibadah haji, lalu menetap di Mekah selama 2 tahun untuk menuntut ilmu agama. Dalam perjalanan pulang dari Mekah, Haji Darip transit di Pulau Sumatera. Beberapa kota sempat dia singgahi, termasuk Pangkal Pinang. Untuk kelangsungan hidupnya, Haji Darip bekerja sebagai kontraktor bangunan, tinggal di masjid, dan terkadang menjadi marbot. Sepulang dari rantau, di kampung halamannya, Klender, Haji Darip bersama Kiai Haji Hasbialoh dan Kiai Haji Mursyidi mengawali perjuangannya di sebuah musala, yang sekarang bernama Masjid Al-Makmur. Pada masa revolusi fisik kemerdekaan RI, bersama rekan seperjuangan yang juga seorang jawara, Haji Hasbullah, kakak Kiai Haji Hasbialoh, Haji Darip terpanggil untuk memimpin Laskar Rakyat Bara, barisan rakyat, yang beranggotakan para jago dan jagoan yang menguasai Klender, Pulau Gadung, hingga Bekasi. Karena karisma dan karomah ilmu yang dimilikinya, banyak jago dan jagoan tunduk kepadanya. Rumor yang berkembang saat itu, Haji Darip memiliki ilmu supranatural dan kesaktian tinggi, sehingga membuat anak buahnya memiliki keberanian dan kebal terhadap senjata tajam serta peluru. Usai perang kemerdekaan dan masa revolusi, timbul masalah baru menyangkut keamanan di ibu kota dan sekitarnya, yang disebabkan masalah sosial Malaysia, yaitu kemiskinan, ketiadaan lapangan kerja, dan aparat keamanan serta pemerintahan yang belum berfungsi sepenuhnya. Zaman itu dikenal sebagai zaman no good. Kriminalitas merajalela, dan dunia bawah underworld menjadi dominan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di bidang ekonomi dan perniagaan. Dalam situasi inilah, tokoh sekelas Haji Darip menjadi andalan para pelaku ekonomi dalam mencari perlindungan. Popularitas Haji Darip sebagai jago mampu memberikan rasa aman dari gangguan para bandit, jagoan, dan tukang peras. Fotonya terpampang di toko-toko, terutama milik pedagang dari kalangan etnis Tionghoa. Para pelaku kriminal akan berpikir 1000 kali untuk beraksi jika di sebuah toko terpampang foto Haji Darip. Di mata keluarga, Haji Darip dikenal tertutup, dan tidak pernah menceritakan perjuangannya di masa lalu. Beliau berbuat demi kemaslahatan masyarakat tanpa pamrih. Kehebatannya di masa perjuangan, lebih banyak diceritakan oleh orang-orang di luar lingkungan keluarga, yang mungkin pernah berjuang bersamanya. Itu pun, kerap disangkal oleh Haji Darip yang lebih memilih tawadu. Haji Darip bahkan enggan dan melarang anak-anaknya untuk menuntut kepada pemerintah agar diakui sebagai pejuang kemerdekaan atau pahlawan nasional. Walau demikian, nama Haji Darip secara administratif tercatat dalam BPPP Angkatan 45.
Di akhir hidupnya, Haji Darip lebih banyak berdakwah di Masjid Al-Makmur. Pejuang sejati ini wafat pada Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 1981. Ia dimakamkan di Tanah Wakaf Ar-Rahman, Jalan Tanah Koja, Jatinegara Kaum, di samping makam salah seorang istrinya, Hajah Hamidah. Bendera merah putih menghiasi pusaranya, sebagai tanda ia seorang pejuang kemerdekaan.